Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Ustazah Ira pada pembelajaran matematika. Kali ini akan dibahas materi tentang operasi pada bentuk akar. Jadi ada beberapa operasi di bentuk akar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Yang pertama akan dibahas adalah tentang tambah dan kurang. Ini ya, operasi penjumlahan atau penambahan. Untuk penjumlahan A akar B ditambah C akar B sama dengan A tambah C akar B. Jadi kalau mau menjumlahkan itu, yang di dalam akar itu harus sama. Kemudian yang dijumlahkan nantinya itu yang depan koefisiennya. Sedangkan yang di dalam akar tetap tidak ikut dijumlahkan. Begitu juga dengan pengurangan. Jadi kalau mau mengurangkan, yang di dalam akar harus sama. Nantinya yang dikurangkan adalah koefisiennya. Sedangkan yang di dalam akar tetap. Contohnya di sini ada 6 akar 5 ditambah 2 akar 5. Sudah sama yang di dalam akar, yaitu akar 5. Nah, maka kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. Jadi 6 ditambah 2 akar 5. 6 tambah 2 berarti 8 akar 5. Sudah begini saja ya. Jadi yang di dalam akar tetap, yang di depan atau koefisiennya yang dijumlahkan. Begitu juga kalau mau mengurangkan ya. Andaikan ini soalnya adalah dikurangi. Nah, sudah berarti 6 kurangkan dengan 2. Nah, akar 5-nya tetap 6 kurangi 2 4. Sehingga hasilnya adalah 4 akar 5. Untuk contoh kedua adalah akar 96 dikurangi akar 24. Akar 96 dikurangi akar 24 yang di dalam akar belum sama. Maka yang pertama kali dilakukan adalah menyamakan yang di dalam akar. Nah, seperti pelajaran sebelumnya sudah diajari tentang menyederhanakan bentuk akar. 96 itu 16 dikalikan 6 dikurangi 24 itu berarti 4 kali 6. Selanjutnya akar 16 adalah 4 akar 6 dikurangi akar 4 adalah 2 akar 6. Begini ya. Kemudian kita tinggal mengurangkan yang depan. 4 kurangi 2 berarti 2 yang di dalam akar tetap. Jadi 2 akar 6. Begitu juga kalau ditambah, sama. Tinggal nanti yang di depan ditambahkan. Gitu ya. Sekarang ke contoh ketiga. Contoh ketiga misalkan 4 akar 32 dikurangi 2 akar 18. Nah, yang di dalam akar belum sama, berarti belum bisa langsung dikurangkan. Nah, kita rubah dulu yang di dalam akar. Jadi 4 32 itu berarti 16 kalikan 2 dikurangi 2 akar 8 itu berarti 9 dikalikan 2. Nah, 4 yang di depan tetap. Selanjutnya yang bisa keluar akar di sini kan yang 16. Akar 16 adalah 4. Nah, keluar akar. Nah, ini jadi dikalikan. Jadi 4 yang asalnya dikalikan hasil pengakarannya itu. Terus yang tersisa adalah akar 2. Selanjutnya dikurangi 2 akar 9 adalah 3. Berarti dikalikan 3. Yang tersisa tinggal akar 2. Sudah, selanjutnya tinggal dikalikan 4 kali 4 16 akar
2 dikurangi 6 akar 2, sehingga hasilnya adalah 10 akar 2. Itu ya, mudah ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Bagaimana kalau ada tambah kurang? Ya, sama saja ya. Di contoh keempat. Contoh keempat misalkan ada 5 akar 50 ditambah 2 akar 18 dikurangi 3 akar 32. 5 akar 50. Akar 50 berarti 25 kalikan 2 ditambah 2 akar 18, jadi 2 akar 18 berarti 9 kali 2 dikurangi 3 akar 32 berarti 16 kali 2. Ini ya. Terus seperti tadi 5 yang di depan tetap, kemudian akar 25 adalah 5, berarti 5 dikalikan 5 yang tersisa di dalam akar 2. Kemudian ditambah 2 kali, nah akar 9 adalah 3, yang di dalam tinggal akar 2 dikurangi 3 dikali akar 16 4, nah, akar 2. Nah sekarang tinggal dikalikan 5 kali 5 25 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurangi 12 akar 2. 25 ditambah 6 adalah 31. 31 dikurangi 12 berarti 19 akar 2. Gitu ya, semoga paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian. Nah, untuk operasi perkalian sifatnya adalah, jadi kalau ada A akar B kemudian dikalikan A akar C, atau berbeda aja ya sekalian hurufnya, C akar D. Jadi kalau di penjumlahan atau pengurangan yang di dalam akar itu kan harus sama. Sedangkan kalau di perkalian yang di dalam akar tidak harus sama ya. Nah, sehingga di sini saya tulis berbeda. Itu hasilnya adalah, jadi koefisien kali koefisien, kemudian yang di dalam akar kalikan dengan yang di dalam akar. Nah, jadinya A kalikan A kalikan C, maaf. A kalikan C, jadi yang di luar dengan di luar. Kemudian akar yang di dalam akar dengan yang di dalam akar, berarti B dikalikan D. Ini ya, dari A kali C akar B kali D. Yang di luar dengan yang di luar dikalikan yang di dalam akar kalian di dalam akar. Nah, selanjutnya ke contoh. Oh ya, ada syarat. Dengan syaratnya A, B, C, D adalah anggota bilangan real. Kemudian B lebih besar sama dengan 0, D juga lebih besar sama dengan 0. Jadi yang di dalam akar itu tidak boleh kurang dari 0. Jadi misalkan negatif itu nggak boleh. Jadi akar negatif 3 itu nggak boleh, nggak ada ya. Sehingga yang di dalam akar harus lebih besar daripada 0. Nah, sekarang coba ke contoh. Misalkan contoh yang pertama, 2 akar 3 dikalikan 5 akar 2. Nah, seperti tadi, yang di luar akar kalikan yang di luar akar, dan di dalam kalikan yang di dalam. Berarti 2 kali 5 akar, yang di dalam berarti 3 kali 2, sehingga hasilnya adalah 10 akar
akar 6. Gampang ya, jadi tinggal yang di luar kali yang di luar, yang di dalam kali yang di dalam. Nah, contoh yang kedua. Yang kedua, misalkan akar 8 dikalikan akar 12. Ya, kalau kebetulan yang di luar tidak ada, kalaupun ada ya tidak masalah ya. Nah, ini boleh dikalikan dulu, boleh disederhanakan dulu. Kalau mau dikalikan dulu berarti akar 8 kali akar 12 berarti akar 8 kali 12 berarti 96. Selanjutnya 96 masih bisa disederhanakan, maka sederhanakan dulu. 96 berarti 16 dikalikan 6. Akar 16 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 6. Ini ya. Atau bisa juga ini disederhanakan dulu. Kalau memang bisa disederhanakan dulu. 8 itu kan perkalian 4 dikalikan 2. Nah, sedangkan 12 itu 4 dikalikan 3. Ini cara pertama ya, ini cara kedua. Nah, kemudian akar 4 adalah 2, akar 2. Kemudian akar 4 itu juga 2, tapi di sini akar 3. Nah, kemudian luar kali luar, dalam kali dalam. 2 kali 2 4. 2 kali 3 6, jadi akar 6. Nah, sama saja hasilnya. Ya, paham ya? Kalau sudah, kita lanjut ke ini, ke pembagian. Ya, sekarang lanjut ke pembagian. Pembagian itu sifatnya hampir mirip dengan perkalian. Jadi yang di dalam akar itu tidak harus sama. Ya, jadi sekarang ke pembagian. Jadi kalau ada akar A per akar B, kan sama aja dibagi ya, itu sama dengan akar A per B. Ini ya, jadi yang di dalam akar bisa dibagi dengan yang di dalam akar, yang di luar dengan yang di luar. Nah, ini ya sifatnya. Kalau ada yang di luar nanti tinggal yang di luar dibagi gitu ya. Nah, syaratnya adalah jadi A lebih besar sama dengan 0, B juga lebih besar sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya adalah kita ke contoh. Contohnya misalkan akar 150 per akar 3. Ini ya, berarti yang di dalam akar boleh dibagi dengan yang di dalam akar. Berarti akar 150 bagi 3 atau per 3. 50 per 3 berarti 50 ya. Berarti hasilnya akar 50. Nah, kalau akar 50 jangan berhenti, karena 50 masih bisa disederhanakan. 50 itu bisa diurai menjadi 25 dikalikan 2. Akar 25 adalah 5 akar 2. Ya, jadi pemahaman tentang menyederhanakan itu sangat penting sekali karena akan dipakai terus. Ini ya contoh pertama. Sekarang kita lanjut ke pembagian contoh yang kedua. Ini saya hapus ya, dicatat dulu silahkan. Yang contoh kedua adalah 6 akar 18 per
3, 18 bagi 3 adalah 6. Jadi 3 akar 6. Sudah, ini aja ya. Sekarang ke contoh selanjutnya. Nah, di contoh yang terakhir ini menggabungkan antara di sini ada campuran ya. Jadi ada tambah dengan kali atau tambah dengan bagi, sama aja ya. Bisa hapus. Nah, misalkan contoh yang C adalah misalkan akar 6 ditambah akar 3 dikalikan akar 2, misalkan begini. Nah, sama aturannya dengan kalau bilangan bulat, ada tambah ada kali, yang didulukan adalah yang kali. Jadi akar 6-nya pertama biarkan aja. Nah, ini dikerjakan lagi. Akar 3 kali akar 2, berarti yang di dalam akar kalikan 3 kali 2 6. Nah, berarti akar 6. Akar 6 tambah akar 6. Nah, ini perlu diingat. Kalau di depan tidak ada, itu berarti dianggap koefisiennya adalah 1. Ini 1. Jadi 1 akar 6 ditambah 1 akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Jadi untuk operasi campur aturannya tetap. Jadi kali dan bagi diselesaikan dulu, baru kemudian tambah dan kurang. Ya, begitu ya anak-anak. Semoga paham. Dilanjutkan dengan mengerjakan latihan soal. Setelah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.